macam-macam cinta. Baik, al-mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Kecintaan itu terbagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama ada namanya mahabbatu ibadah. Kecintaan yang memang dia bagian daripada ibadah. Dia ibadah gitu. Mahabbah ibadah namanya. Kecintaan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya mahabbah cinta tapi bukan ibadah. Dia cinta umum. Ini bagian yang kedua. Berarti cinta itu terbagi dua. Ada cinta ibadah, ada cinta yang bukan ibadah. Baik, kita akan jelaskan cinta ibadah itu apa? Kata para ulama, cinta ibadah itu allati tujibut tadzallul wa ta'zim. Yang mengharuskan seseorang menghinakan dirinya dan mengagungkan Allah. Ini namanya cinta ibadah. Cinta ibadah itu adalah pengharusan terhadap penghinaan diri. Jadi mengharuskan kita menghinakan diri kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakum biqalbil insani min ijlalil mahbub wa ta'zimihi ma yaqtadi an yatamassal amrahu wa yajtanib nahyahu. Kalau dia sudah menghinakan dirinya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, bagian daripada ini disebut dengan mahabbatul khassah. Nama lainnya adalah mahabbatul khassah, cinta khusus hanya untuk Allah. Bab yang akan kita bahas ini adalah pada poin yang pertama ini sebenarnya. Jadi ketika cinta ibadah ini kita palingkan kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ini yang sebenarnya akan kita bahas intinya. Karena cinta ibadah ini apabila diberikan kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik besar. Kalau syirik besar, konsekuensinya adalah amalannya terhapuskan seluruhnya. Jika dia meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikan itu, dia dianggap sebagai keluar dari agama Islam. Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia kekal selama-lamanya. Berat konsekuensi dari syirik besar ini. Baik, ini adalah mahabbatu ibadah. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada model cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah ini yang pertama, terbagi lagi dia kepada 4 bagian. Yang kedua, jenis yang kedua ini terbagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah al-mahabbatu lillah wa fillah. Mahabbatu lillah wa fillah. Cinta karena Allah. Al-mahabbatu fillah ini adalah cinta karena Allah. Bi an yakunal jalibu laha mahabbatan lillah. Mahabbatallah, bisa juga seperti itu. Jadi cinta karena Allah ini adalah mencintai sesuatu yang mengantarkan dia cinta kepada Allah. Paham ini? Cinta karena Allah ini maksudnya adalah cinta yang menghantarkan dia kepada cinta kepada Allah. Jadi sesuatu yang mengantarkan kepada cinta terhadap Allah, maka ini disebut dengan al-mahabbatu lillah. Cinta karena Allah. Contoh, ada seseorang mencintai orang lain. Apakah itu para nabi? Orang tersebut apakah para nabi, para rasul, orang soleh, orang yang mati syahid misalnya, orang yang siddiq misalnya, dia cintai. Nah, cinta kepada orang-orang seperti ini, dia bukan cinta ibadah. Paham, Bu? Kita cinta para nabi, cinta. Kita cinta orang-orang soleh, cinta. Nah, cinta kita kepada mereka ini bukan cinta ibadah. Tapi kecintaan kita kepada mereka menghantarkan kita cinta kepada Allah. Jadi dasar daripada cinta kepada orang soleh, para nabi, itu bukan ibadah ya. Hukum asalnya bukan ibadah. Tapi ketika kita cinta kepada nabi karena Allah, karena Allah, kita cinta kepada orang soleh karena Allah,
kita cinta kepada orang yang mati syahid karena Allah dan ia mengantarkan kita kepada cinta terhadap Allah, maka ini masuk pada poin yang pertama, al-mahabbatu lillah. Baik, yang kedua, dia juga bukan cinta ibadah. Dia bukan cinta ibadah. Apa itu? Mahabbatu isfaq war rahmah. Cinta karena kasihan. Kasihan atau belas kasih. Apa nih contohnya kalau kita cinta karena kasihan doang gitu? Kasihan, belas kasih gitu. Apa? Cinta orang tua sama anak, ya kan? Ada nggak orang tua yang nggak cinta sama anaknya? Hah? Ada nggak orang tua yang nggak cinta sama anaknya? Ya sebenarnya sih hampir nggak kita temui gitu. Hampir tidak kita temui. Ada pun mungkin 1001, itu pun susah lah kita temui. Nah, ketika ada orang tua cinta kepada anaknya, berarti ini bukan cinta ibadah. Ini namanya cinta karena kasihan gitu. Ini anak masih kecil, masa iya sudah lahir anak tersebut, saya nggak mau nyusuinya, saya nggak mau merawatnya, saya nggak mau ini. Ya, pasti naluri seorang ibu, dia akan merawat anak tersebut. Nah, ketika dia merawat anak itu, berarti kan cinta. Kecintaannya terhadap anak tersebut karena kasihan. Siapa yang mau ngasih dia makan? Siapa yang mau besarin dia? Karena kasihan gitu. Begitu juga cinta kita kepada orang-orang lemah misalnya. Orang miskin misalnya. Kita cinta sama orang miskin, kasihan. Nah, cinta kita kepada mereka itu karena kasihannya gitu. Cinta kita kepada orang yang sakit misalnya, sedang berbaring teman kita ada yang sakit. Sayang kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kita itu menghantarkan kita untuk mengunjunginya, untuk membesuknya. Nah, itu mungkin atas dasar kasihan gitu. Teman kita itu udah berbulan-bulan sakitnya. Kasihan ya. Nah, rasa kasihan itu bagian daripada cinta. Nah, cinta yang seperti ini tidak dianggap ibadah. Baik, yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadatan. Yang ketiga adalah cinta karena pengagungan, penghormatan. Ini contohnya apa nih? Kita cinta kepada seorang tapi karena penghormatan, pengagungan. Cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita biasanya kan? Cinta kepada orang yang lebih tua daripada kita. Baik itu bagian keluarga kita atau mungkin tetangga kita yang kita tahu bahwa dia lebih tua dari kita, dia lebih senior daripada kita. Apalagi anak cinta kepada orang tuanya, murid cinta kepada gurunya. Nah, cinta yang seperti ini, cinta yang didasari atas pengagungan dan ta'zim, ijlal, penghormatan, ya, penghormatan. Tapi dia bukan ibadah, bukan. Baik, ini yang keberapa tadi nih? Yang ketiga. Begitu juga yang keempat, mahabbatun tabi'iyah, yaitu cinta secara tabiat. Tabiat, cinta, ya, tabiat ini apa diterjemahkan saja? Naluri bisa? Tabiat. Manusia itu punya karakter. Iya, karakter. Cinta memang ada tumbuh pada diri seseorang, sudah menjadi tabiat seseorang. Contoh, dia suka makanan, dia suka minuman tertentu, dia suka pakaian tertentu, dia suka kendaraan tertentu, dia suka tempat tinggal tertentu. Nah, itu cinta yang semua manusia mungkin memiliki itu. Nah, ini semua bukan merupakan cinta yang bentuknya ibadah kepada Allah. Baik, berarti dia boleh saja cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta pada orang soleh, cinta secara tabiat tadi, itu boleh saja. Hukum asalnya boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga cinta kepada perkara duniawi yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbibalin Nabi an-nisa'u wat-tib. Nabi itu dijadikan suka kepada wanita. Wanita maksudnya istri beliau. Beliau juga suka kepada parfum, tip, wewangian. Beliau suka dan senang sekali. Nah,
cinta dan sukanya Nabi SAW kepada benda-benda duniawi ini bukan merupakan bagian daripada ibadah. Sehingga ketika seseorang cinta kepada bagian duniawi ini, dia jatuh ke syirik atau tidak? Hah? Ini kan cinta kepada selain Allah nih, kita bahas tadi nih. Nah, ketika dia cinta kepada selain Allah, anaknya, orang tuanya, gurunya, dan seterusnya, siapa saja yang dia cintai selain Allah. Apalagi sampai mencintai makanan. Nah, ini jatuh kepada syirik atau tidak? Kenapa tidak jatuh kepada syirik? Karena bukan cinta ibadah. Paham? Itu kata kuncinya. Karena kecintaan itu bukan atas dasar ibadah. Kecuali ketika seseorang cinta kepada empat perkara tadi. Perhatikan, ketika seseorang cinta kepada empat yang tadi kita sudah sebutkan, cinta karena Allah, cinta karena kasihan, cinta karena pengagungan, cinta karena penghormatan, cinta secara tabiat. Cinta kepada yang empat ini mengantarkan dia kepada kesyirikan, baru kemudian dia jatuh kepada syirik. Apa nih kira-kira contohnya ini? Cinta kepada empat perkara yang sudah kita sebutkan, tapi bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka cinta itu jatuh kepada syirik. Apa contohnya? Sampai mengkultuskan, sampai menganggap bekas air minumnya ada barokah, sampai salimannya itu kayak ada suatu keyakinan yang tidak baik terhadap ustadznya. Nanti kalau ustadznya berikan amalan-amalan tertentu, solawat-solawat tertentu, itu akan bisa memberikan manfaat besar, bisa melindungi dan seterusnya. Ya, ini bisa jadi akan ada tingkat gulu itu berlebihan terhadap seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekhnya. Apa contoh yang lain? Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Jimat, Masya Allah. Cinta terhadap benda. Benda misalnya apa bendanya? Cincin, gelang. Nah, itu bisa jadi. Ada juga kadang orang yang terlalu berlebihan cinta kepada pacarnya ya. Pacarnya. Kadang sampai dia mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa kamu gitu. Kamu adalah setengah dari jiwaku. Tak apa-apalah kata dia kan. Nah, itu biasa kadang-kadang tanpa disadari ada unsur-unsur kalimat syirik di situ. Apalagi dia rela melakukan kesyirikan. Kata pacarnya, saya mau menerima lamaran kamu, tapi kamu harus ikut agama saya. Tapi kamu harus misalnya meninggalkan agama Islam. Ini jelas. Tidak hanya kesyirikan, bahkan dia keluar dari agama Islam karena dia meninggalkan. Ada yang kadang orang kalau sudah cinta buta, berlebihan cintanya tersebut, apa yang diminta oleh pasangannya ini belum menjadi suami istri, masih pacaran kalau bahasa anak-anak mudanya sekarang. Kalau misalnya kamu harus pergi dulu ke dukun sana begini begitu. Berarti kecintaannya kepada pasangannya tadi itu mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka cinta yang tadinya bagian daripada penghormatan misalnya, cinta yang bagian daripada kasihan misalnya, itu bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Betapa banyak orang-orang jatuh kepada kesyirikan yang tadinya dia tahu itu hukumnya syirik, tapi karena saking cintanya dia kepada istrinya misalnya, kepada pasangannya, dia melakukan itu. Misal ada orang yang ingin menikah. Ini udah menetapkan hari doang nih. Dia tahu bahwa penetapan hari melalui perkara-perkara yang sebenarnya tidak diharuskan, harus hari ini, ditinjau lagi hari baiknya karena begini begitu dan seterusnya. Keyakinan seperti itu kan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tapi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena saya saking cintanya kepada
si perempuan itu, misalnya begitu. Atau sebaliknya pada laki-laki itu, ya sudahlah, tidak mengapalah begitu. Sehingga dia ikut-ikutan saja, tidak ada upaya bagi dia untuk mencoba menjelaskan gitu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kecintaan yang seperti ini maka akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Nah, kalau tidak sampai kepada kesyirikan berarti jatuh kepada kemaksiatan. Banyak orang-orang yang jatuh kepada kemaksiatan tatkala mencintai 4 perkara yang kita sebutkan tadi ini. Betapa banyak seorang istri yang dia patuh kepada suaminya tatkala suaminya mengatakan, kamu jangan nutup aurat seperti ini, biasa-biasa aja lah. Kalau nanti temu dengan teman-teman saya, kamu jangan seperti ini pakaiannya. Pakaiannya nggak perlu pakai jilbab, yang penting pakaian kamu rapi. Ya karena dia saking cintanya pada suaminya, ya nurut. Nah ini cinta yang seperti ini betul memang tidak sampai kepada kesyirikan, tapi dia jatuh kepada kemaksiatan. Baik, nanti kita akan bacakan ayat khusus terkait dengan masalah itu. Para hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada cinta. Jadi cinta terbagi 2, cinta ibadah, kemudian cinta yang bukan ibadah. Jadi cinta yang bukan ibadah ini sesuai dengan niat. Jadi sesuai dengan niat. Kalau niatnya ibadah berarti dia nanti berpahala. Tapi kalau dia cinta kepada ini, niatnya untuk bermaksiat, berarti dia mendapatkan maksiat. Kalau dia cinta kepada 4 perkara ini, lalu kemudian jatuh kepada kesyirikan, berarti dia jatuh kepada dosa syirik.